mempresentasikan tentang audit planning and audit program. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan tim kami. Yang pertama, ada Kakak Tetsi, ada Kakak Yulin, ada Kakak Fuka, dan saya sendiri, Kakak Rila Ganteng. Oke, jadi langsung saja ke materinya. Check it out. Oke, baik. Saya akan membahas poin pertama. Poin pertama itu understanding client, business, and industry. Pengertian dari understanding client, business, and industry itu sendiri adalah pemahaman yang mendalam tentang bisnis, klien, dan industri tempat mereka beroperasi. Ini melibatkan mempelajari merek klien, tren industri terkini, produk, dan layanan yang ditawarkan, pesaing utama, pelanggaran target, serta tujuan bisnis dan KPI atau Key Performance Indicators klien. Pemahaman yang kuat tentang bisnis dan industri klien sangat penting bagi pemasar digital dan auditor untuk merancang strategi yang efektif, mengidentifikasi peluang baru, dan memberikan rekomendasi yang relevan. Melalui penelitian, analisis, dan interaksi dengan klien, pemahaman ini dapat diperoleh untuk mencapai kesuksesan kampanye dan audit yang lebih baik. Berikut ada beberapa poin penting dalam memahami bisnis dan industri klien. Yang pertama, profil bisnis. Anda harus memahami apa yang dilakukan oleh bisnis klien Anda secara rinci, termasuk produk atau layanan yang mereka tawarkan, target pasar, dan sejarah perusahaan. Yang kedua, tujuan bisnis. Apa yang ingin dicapai oleh klien Anda? Apakah mereka mengincar pertumbuhan, efisiensi operasional, atau tujuan lainnya? Mengetahui tujuan mereka akan membantu Anda memberikan saran yang relevan. Ketiga itu persaingan. Siapa pesaing utama klien Anda? Dan bagaimana klien tersebut berada dari mereka? Mengetahui persaingan dan industri dapat membantu Anda mengidentifikasi peluang dan ancaman. Yang berikut, perubahan industri. Industri terus berubah. Anda perlu mengikuti tren dan perkembangan terbaru dalam industri klien Anda untuk memberikan saran yang relevan. Yang berikutnya, regulasi. Apakah ada regulasi khusus yang mempengaruhi bisnis klien Anda? Memahami kerangka regulasi dapat membantu klien mematuhi peraturan dan menghindari masalah hukum. Berikutnya, risiko dan peluang. Identifikasi risiko potensial yang dapat mempengaruhi bisnis klien Anda, serta peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan. Berikutnya itu, pelanggan dan pasar. Anda perlu memahami pelanggan klien Anda, preferensi mereka, dan bagaimana klien berinteraksi dengan pasar. Berikutnya itu rantai pasokan. Jika relevan, pahami rantai pasokan klien Anda, termasuk pemasok utama dan hubungan dengan relevan. Berikutnya saya akan menjelaskan mengenai analytical review procedure. Yang dimana prosedur analisis ini adalah salah satu tahap penting dalam audit keuangan yang dilakukan oleh auditor independen untuk mengumpulkan bukti dan mengevaluasi informasi keuangan yang disajikan oleh entitas bisnis. Dan di sini tujuan dari prosedur ini adalah untuk mengidentifikasi anomali, ketidaksesuaian, atau pola yang tidak biasa dalam data keuangan yang dapat mengindikasikan potensi risiko atau kecurangan. Jadi tujuan utama dari prosedur adalah untuk memahami tren, pola, dan perubahan dalam data keuangan entitas, serta untuk mengidentifikasi potensi masalah atau risiko yang memerlukan investigasi lebih lanjut. Dan dalam analisis ini, auditor menggunakan berbagai metode analisis untuk mengevaluasi informasi keuangan, termasuk yang pertama trend analisis, yang dimana di sini membandingkan data keuangan dari periode ke periode sebelumnya untuk mengidentifikasi perubahan signifikan dalam jumlah atau rasio tertentu. Yang kedua, analisis rasio, yang dimana di sini menghitung rasio-rasio keuangan seperti rasio likuiditas, profitabilitas, dan leverage untuk menilai kinerja keuangan dan stabilitas entitas. Yang ketiga, analisis variance, yang dimana di sini mengidentifikasi perbedaan signifikan antara anggaran dan hasil aktual serta menganalisis penyebabnya. Yang keempat, analisis komparatif, yang dimana di sini membandingkan data keuangan entitas dengan pesaing atau industri sejenis untuk mengidentifikasi perbedaan yang mencurigakan. Yang kelima, analisis permintaan dan penawaran, yang dimana di sini mengidentifikasi faktor-faktor eksternal yang dapat memengaruhi kinerja entitas seperti perubahan dalam permintaan pasar atau penawaran bahan baku. Berikut adalah materialitas. Materialitas adalah besarnya informasi akuntansi yang apabila terjadi penghilangan atau salah saji, dilihat dari keadaan yang melingkupinya. Mungkin dapat mengubah atau mempengaruhi pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan atas informasinya tersebut. Adapun konsep dari materialitas. Konsep materialitas penting dalam laporan audit atas laporan keuangan karena auditor tidak dapat memberikan jaminan bagi klien atau pemakai laporan keuangan yang lain bahwa laporan keuangan audit adalah akurat.
Peningkatan laporan keuangan. Auditor menggunakan dua cara dalam menerapkan materialitas. Yang pertama, auditor menggunakan materialitas dalam perencanaan audit, dan yang kedua pada saat mengevaluasi bukti audit dalam pelaksanaan audit. Hubungan antara materialitas dengan bukti audit. Di antara berbagai faktor yang mempengaruhi pertimbangan auditor tentang kecukupan atau kuantitas bukti audit, dalam membuat generalisasi hubungan antara materialitas dengan bukti audit, perbedaan istilah materialitas dan saldo akun material harus tetap diperhatikan. Semakin rendah tingkat materialitas, semakin besar jumlah bukti yang diperlukan atau hubungannya terbalik. Audit risk adalah kemungkinan bahwa auditor memberikan opini yang tidak tepat atas laporan keuangan entitas yang diaudit. Ini dapat terjadi jika auditor gagal mendeteksi kesalahan material dalam laporan keuangan. Ada 3 komponen utama. Yang pertama, risiko pengendalian. Ini berkaitan dengan risiko bahwa pengendalian internal entitas tidak efektif dalam mencegah atau mendeteksi kesalahan materi. Yang kedua, risiko deteksi. Risiko bahwa auditor tidak akan mendeteksi kesalahan material saat melakukan pengujian substantif. Yang ketiga, risiko inherent. Ini berkaitan dengan sifat intrinsik dari entitas dan transaksi yang dapat menyebabkan kesalahan material. Dalam teori akuntansi, pengendalian internal merupakan suatu proses yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan teknologi informasi yang dirancang untuk membantu sebuah organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuannya masing-masing. Pengendalian internal ini sebuah cara untuk mengawasi, mengarahkan, dan mengukur sumber daya manusia dalam suatu organisasi atau perusahaan. Beberapa jenis pengendalian internal berdasarkan tujuan dari pengendalian yang meliputi yang pertama, pengendalian internal akuntansi. Yang dikendalikan dalam pengendalian internal akuntansi ini meliputi yang pertama, keandalan data, persetujuan, pemisahan fungsi operasional, pencatatan, pengawasan, serta pengawasan aset perusahaan. Yang kedua, pengendalian internal administrasi. Dalam pengendaliannya, internal administrasi mengurus beberapa hal meliputi efisiensi usaha, analisis risiko, kebijakan direksi, manajemen sumber daya, dan pengendalian mutu. Berdasarkan manfaatnya, jenis pengendalian internal juga dibagi menjadi 3, yaitu pertama, pengendalian preventif. Pengendalian ini digunakan untuk mencegah kesalahan yang terjadi. Dalam hal ini secara otomatis akan dilakukan pengecekan yang dirancang untuk mencegah penyalahgunaan. Yang kedua, pengendalian detektif. Pengendalian ini digunakan untuk mendeteksi kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam memasukkan data. Yang ketiga, pengendalian korektif. Pengendalian ini digunakan untuk memberikan informasi kepada pihak manajemen untuk memperbaiki kesalahan yang terjadi. Pengendalian ini dirancang untuk mengoreksi kesalahan yang terdeteksi. Berdasarkan cakupannya, jenis pengendalian internal juga dibagi menjadi 2 kelompok, yaitu pertama, pengendalian umum. Pengendalian ini digunakan untuk memproses semua aktivitas yang berhubungan dengan data di dalam komputer. Hal-hal yang diproses meliputi pemisahan tanggung jawab dan pengelolaan data. Yang kedua, pengendalian aplikasi. Pengendalian ini digunakan untuk mengawasi jalannya transaksi dan penggunaan program di aplikasi-aplikasi komputer. Pengendalian ini bertujuan untuk menjaga setiap transaksi harus selalu dicatat, mendapat otorisasi, diproses, dan dilaporkan dengan baik. Komponen pengendalian internal. Komponen pengendalian internal dibagi menjadi 5. Yang pertama, prosedur pengendalian. Dalam melakukan pengendalian internal, tentunya ada prosedur-prosedur yang harus dilakukan terlebih dahulu. Ini bertujuan agar pengendalian internal tetap berjalan sesuai yang sudah direncanakan. Adanya prosedur ini juga sebagai pencegahan terhadap kecurangan dan kesalahan dalam aktivitas perusahaan. Yang kedua, pengawasan. Pengawasan ini juga salah satu hal penting dalam sebuah pengendalian internal. Pengawasan berfungsi untuk memastikan agar semua aktivitas di dalam pengendalian internal berjalan sesuai aturan dan pedoman yang berlaku. Selain itu, pengawasan juga membuat manajemen perusahaan dapat melakukan identifikasi suatu hal yang dapat menentukan tindakan yang efektif untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, penilaian risiko. Setiap aktivitas yang dilakukan pasti memiliki risiko di dalamnya. Risiko ini bisa saja berkaitan dengan bisnis secara langsung ataupun tidak. Dalam hal ini, perusahaan menilai risiko dengan manajemen perusahaan yang dilakukan dengan analisis tindakan dan evaluasi.
Yang keempat, lingkungan pengendalian. Lingkungan pengendalian merupakan seluruh aspek mulai dari perilaku, struktur, dan pedoman yang ada pada sebuah operasional perusahaan. Dengan adanya lingkungan pengendalian ini, suatu perusahaan dapat menjadi lebih disiplin dan terstruktur. Yang kelima, informasi dan komunikasi. Informasi dan komunikasi ini juga salah satu komponen yang penting dalam pengendalian internal. Tanpa adanya informasi dan komunikasi, ini ternyata akan sulit untuk melakukan segala pengendalian internal, seperti pembentukan kebijakan, analisis risiko, serta pengawasan yang harus dilakukan. Informasi dan komunikasi ini dapat digunakan sebagai penilaian terhadap suatu kejadian atau kondisi yang mampu memberikan pengaruh pada pengembalian keputusan dan hubungan eksternal perusahaan. Berikutnya, audit program. Audit program merupakan seperangkat pedoman yang harus diikuti oleh auditor dan anggota tim untuk melaksanakan audit yang tepat. Setelah menyiapkan rencana audit, auditor mengalokasikan pekerjaan dan menyiapkan program yang berisi informasi rinci tentang berbagai langkah dan prosedur audit yang menjadi pedoman dalam proses audit. Adapun jenis-jenis audit program terbagi atas dua, yaitu yang pertama, program standar. Program standar berdasarkan format standar dikenal sebagai audit program standar. Dokumen ini digunakan secara seragam di semua audit, dan auditor tidak perlu menyiapkan audit program terpisah untuk setiap audit. Program semacam ini juga disebut sebagai program rutin atau yang telah ditentukan sebelumnya atau yang direncanakan. Program tersebut dapat dimodifikasikan sesuai untuk masalah khusus dari bisnis tertentu. Jenis audit program yang kedua adalah program yang dibuat khusus. Program yang dibuat khusus adalah program yang disiapkan secara terpisah untuk setiap organisasi dengan mengingat sifat bisnis, sifat transaksi, metode akuntansi, efisiensi, pengendalian internal, dan lain sebagainya. Program semacam ini lebih praktis dan fleksibel dibandingkan dengan program standar lainnya.